Ya, tapi memang memakai sutra bagi laki-laki itu dilarang. Tapi hadis dari Anas bin Malik, hadis Bukhari dan Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam rakhasa li Abdurrahman bin Auf wa Zubair fi kamisil hariri fi safarin fi hikkatin kanat bihima. Jadi Nabi pernah membolehkan Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awam memakai sutra dalam satu perjalanan yang ketika itu badan keduanya alergi dengan pakaian lain. Hanya Abdurrahman bin Auf orang kaya apa itu. Jadi kalau nyo pakai baju lain yang dasarnya banang atau kape katun, gata-gata badannya apa ibu? Ada badan ceduk pak. Kalau pakai kain biasa, gata-gatanya pak. Kalau pakai sutra, hilang gata ya pak. Aku ada yang cetu orangnya. Kan manjo warna badan dah mode pak. Ya. Kalau pakai pakaian yang dasarnya selain sutra, memang alergi, ya, alerginya. Nah, kalau pakai sutra, tidak ada alerginya loh, sehatnya, tidak ada gatal tubuhnya, badannya. Maka yang begitu dibolehkan pakai sutra karena memang kondisinya darurat. Nah, itu dibolehkan. Tapi biasanya awak-awak badan-badan mau diawak, aku tidak masalah loh pak. Ya, kan banang warna baju aman saja. Ya, dah. Aku ada badan yang manjo seperti Abdurrahman bin Auf. Seperti Zubair bin Awam yang ketika pakai baju yang lain dasarnya apanya, asalnya gatal-gatal badannya, alerginya, udah pakailah sutra. Pakai sutra amannya karena sutra aku sejuk pak. Sutra ni ya kan pakaian mewah pak ibu. Kan dulu kan para raja yang pakai sutra tu pak. Ya, kalau pakai sutra kan memang sejuk, lembut gitu. Kalau benang tu kan kasar pak. Tu makanya orang yang hidup sederhana tu disebut dengan sufi. Ya, sufi. Sufi itu dari kata suf. Suf itu artinya bulu domba. Karena pakaian yang paling rendah mutunya pakaian yang terbuat dari bulu domba, dari wool, suf. Karena bulu domba itu di samping kasar, angi. Angi. Ibu bapak kalau pakai baju dari banang tidak capek babaunnya ya? Coba ibu pakai baju dari banang. Ya. Tak dari kapeh lah, dari banang itu capek angin begitu. Sama juga benang wool tu begitu tu. Tu makanya orang-orang yang hidupnya sederhana disebut sufi. Jadi kata suf tadi benang wool, kalau nyoba baun bajunya tu angin dan kasar. Kasar dasarnya tu pak. Biasanya orang kalau tidak biasa pakai baju wool tu pak tu eko gata-gata, kulitnya merah-merah. Karena memang begitulah ya orang yang hidupnya sederhana gitu. Nah sutra beda pak. Ini yang paling mewah kualitas pak. Kalau sutra tu lembut, ya halus. Tapi untuk laki-laki dilarang. Jangankan memakainya, duduk di atasnya saja itu dilarang. Jangan dijadikan itu sebagai tempat duduk, ya sebagai alas yang kita kemudian duduk sama-sama di atas kain sutra tu, tidak boleh. Lalu hadis berikutnya hadis dari Ali bin Abi Thalib, hadis Bukhari Muslim. Kasanin Nabi sallallahu alaihi wasallam khullata siyara fa kharajtu fiha fara'aitul ghadaba fi wajhihi fasaqattuha baina nisa'i. Jadi kata Ali, saya pernah memakai pakaian sutra yang diberikan Nabi. Jadi Nabi ini memberikan sutra, mungkin ini hasil lampasan perang, dikasihkan ke Ali. Oleh Ali dipakailah sutra itu. Begitu Nabi Ali keluar rumah nampak sutra dipakai Ali, maka wajah Nabi menjadi merah padam, marah kepada Ali. Ini saking tak toleransinya Nabi dengan sutra dibagi laki-laki. Ali pakai sutra, wajah Nabi merah padam, marah. Maka saya buka, kata Ali, dan saya berikan kepada perempuan-perempuan di rumah saya. Maksudnya kepada istrinya atau saudara-saudara perempuannya. Itu artinya sutra boleh bagi perempuan, tidak dilarang. Lalu hadis berikutnya hadis dari Imran bin Husain, ya. Hadis dari Ali juga, naha Rasulullah al-lubsil qasiyi wal muasfar. Hadis Muslim ya. Rasulullah itu melarang laki-laki memakai sutra dan kain yang dicelup kuning. Nah, nih Pak. Sutra satu jelas, tidak satu hadisnya. Kain yang dicelup kuning. Ini laki-laki tidak boleh Pak. Kok kuning enggak Pak?
Ya, kalau dicelup kuning enggak boleh. Apa rahasianya? Memang Nabi larang, namanya mu'asfar. Ya, kain yang dicelup kuning atau disulam dengan benang emas. Tak boleh tu Pak. Kena kuning. Dulu rajo-rajo tak pakai bajunya mereka Pak, kuning. Karena kuning itu warna kebesaran. Tak tahu saya sekarang Pak, itu pakaian marapula itu kuning tak Pak? Tak boleh tu Pak. Laki-laki tak boleh. Ini hadisnya tak satu ni Pak. Ya, hadis dari Abdullah bin Umar juga begitu. Ra'a aliyya an-nabiyyu ya saubaini mu'asfaraini faqala ummuka amarka bihaza. Ketika ada sahabat memakai pakaian yang berwarna kuning itu, Nabi marah, ibu buka yang menyuruh kau begini? Dimarahin Nabi itu. Jadi Bapak Ibu, ini celup. Tak tahu nih Pak, kalau ada warna aslinya kuning mungkin boleh. Yang tak boleh itu kata Nabi dicelup dengan warna kuning. Pakaian yang dicelup dengan warna kuning itu tak boleh. Songket itu dicelup tak Pak? Celup ya? Sulam ya? Sama. Sulam celup sama. Kalau warnanya kuning tak boleh dipakai laki-laki. Makanya Nabi itu ya, Nabi itu selalu pakai pakaian yang warna putih. Itu. Apa kuning warna apa tak? Besok je pakai yuk boleh. Ya karena Nabi ini hadisnya begitu Pak. Ya kan? Ya kalau yang dilarang kan kata Allah tadi begitu. Wa manahakum anhu fantahu. Yang dilarang sudah tinggalkan saja. Ya karena Nabi larang. Dipakai tak boleh mau ke mana pun. Oh Golkar. Oh punya warna Golkar baca tu Pak ya. Baju kaos sebentar kompanya aku Pak dapat kaos warna kuning Pak. Kalau kainnya dasarnya warna kuning, mungkin ini yang tak boleh tu dicelup dengan warna kuning ya, atau mungkin disulam tadi dengan warna kuning. Tapi saya tak kampanye aja ibu kepala kok bahaya Ustaz kok partai kok tanya ayo partai cik kata ya warna kuning. Oh kuning ya Pak ya. Yang tak boleh baju. Jaketnya ya. Oh ya. UI kuningnya enggak. Ya ba'ala car. Besok Pak Jawik saya di akhirat baca roh besok. Ya. Kok ditanya Tuhan, kok Nabi tanya, kan ada larang pakai baju kuning, lu pakai yang kuning balas sana tu. Kok lebih sah Pak Jawik besok Pak Jawik salah. Ya kan nanti di akhirat kan dihisap. Kan dihisap kan? Yang lah dilarang. Kan begini kata Nabi, naha Rasulullah an lubsi al-qasiyi ya wal ma'asfari. Nabi melarang memakai sutra dan kain yang dicelup kuning. Kain yang dicelup kuning. Udah dilarang. Saya bacakan hadisnya saja. Bukan dari saya itu. Nabi sebut tentu hadis sahih Muslim. 2 hadisnya. Ya. Hadis dari Abdullah bin Umar juga begitu. Ya. Ketika ada yang memakai pakaian yang berwarna kuning, Nabi marah. Apakah ibumu yang menyuruhmu? Kata Nabi ya. Ini menjadi bukti tidak boleh laki-laki. Ini laki-laki Pak ya. Kalau perempuan tidak ada halangan pakaian warna apa saja boleh. Ini laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang berwarna kuning sebagaimana dilarang dia memakai sutra. Ya, sebagaimana dia memakai sutra dilarang, seperti itu pula dia dilarang memakai pakaian yang dicelup dengan warna kuning. Jadi Bapak besok kalau ada lagi baju kaos warna kuning, jangan dipakai bawa saya mereka. Kau Pak caleg kan, mereka saya aku apa warna warna kuning masalah ni Pak ya. Tapi ya sebagian berpendapat kalau
ya yang warna ini tidak sampai ke level haram dalam pengertian dilarang haram. Ini sampai ke tingkat makruh saja. Karena kata naha itu tidak selalu dipahami bentuknya haram. Ada naha itu bentuknya makruh. Sebagaimana hadis larangan memakai masker dalam salat. Hadis Ibnu Majah. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayughatiyar rajulu fahu fis salah. Rasulullah melarang seseorang menutup mukanya, menutup mulutnya ketika salat. Itu hadis sahih. Hadis Ibnu Majah, Nabi melarang orang menutup mulutnya dalam salat. Dilarang. Itu makanya ibu-ibu kalaupun pakai cadar di luar salat, pakai cadar. Di dalam salat tidak boleh bercadar. Karena mulutnya harus terbuka. Kenapa mulutnya harus terbuka dalam salat? Karena ada hadis Nabi, hadis sahih. Amarani Rasulullah, ini cerita siapa? Abu Hurairah atau Abdullah bin Umar, saya kurang ingat betul. Tapi katanya begitu. Ibnu Abbas, amarani Rasulullah an asjuda ala sab'ati a'zum. Rasulullah memerintahkan saya salat kalau sujud di atas 7 tulang. Wajib. Kalau 7 tulang itu tidak menyentuh lantai, maka tidak sah sujudnya. Kalau tidak sah sujudnya, maka tidak sah salatnya. Apa 7 tulang yang wajib menyentuh lantai kata Nabi? Yang pertama jabhah. Jabhah itu artinya kening, jidat. Wa asyara ila anfihi. Tapi ketika Nabi menyebut jabhah, kening, yang ditunjuk hidung. Itu ceritanya. Ketika Nabi berkata yang pertama yang wajib menyentuh lantai, yang wajib menyentuh lantai, yang wajib di atas lantai, di atas tanah, alal ard. Apa yang wajib di atas tanah, di atas lantai itu? Jabhah, kening. Tapi ke sini tunjuknya. Apa maknanya kening wajib? Yang di sini mendekati wajib. Artinya kening tidak dapat tidak, karena disebut. Yang dituju ini mendekati wajib. Itu makanya ketika sujud kening dan hidung itu rata. Gitu. Tapi kan tergantung kondisi hidung. Kalau hidung mini, kan nggak payah tuh Pak. Kan ada hidungku mini Pak. Asal kita tonggok seketiknya. Cuy hidung sinchan Pak. Kalau hidungnya mini, tidak usah dipasuan. Kalau agak panjang hidungnya, letakkan ke lantai seperti kening, begitu ya. Sebagaimana kening, begitu pula hidung. Kalau ibu pakai masker, pakai cadar, pastilah hidungnya tidak menyentuh lantai. Makanya dilarang memakai tutup mulut. Dilarang. Tapi bahasanya naha. Naha itu artinya dilarang. Dan para ulama berkesimpulan larangan yang itu tidak bersifat wajib, tapi makruh. Makruh. Itu kenapa dalam hadis melarang memakai cadar, memakai masker dalam salat itu Ibnu Majah meletakkan dalam bab ma yukrahu fis salah, hal-hal yang dimakruhkan dalam salat. Karena memakai cadar itu makruh hukumnya. Tapi dia sudah mendekati wajib membukanya. Kenapa? Karena Nabi tunjuk jabhah, Nabi tunjuk ke sini. Makanya kata larangan, kata naha oleh para ulama tidak mesti dipahami haram. Ada yang dipahami makruh. Maka ketika Nabi melarang perempuan memakai pakaian yang berwarna kuning, maka kalimatnya naha. Tapi kalau hurimat, selesai. Hurimat alaikumul maitatu waddamu, diharamkan bangkai dan darah, selesai. Kenapa? Katanya hurimat. Hurimat. Selesai. Tidak ada diskusi. Tapi soal memakai pakaian yang berwarna kuning bagi laki-laki, naha. Nah, sebagian mengatakan tingkat makruh, dibenci, bukan sampai ke tingkat haram seperti sutra dan emas. Tapi ini makruh saja.
Tapi sebaiknya Bapak Ibu tinggalkanlah pakaian yang berwarna kuning. Ini untuk yang laki-laki. Kalau perempuan boleh tanpa batas kalau jenis pakaiannya, tidak ada larangannya. Termasuk Pak untuk marapula ya Wak. Kalau bisa yang warnanya tidak kuning, cari yang tidak kuning. Ya, tapi kuning itu kan warna kebesaran Pak. Zaman dulu Pak yang pakai warna kuning kok rajo-rajo Pak. Ya. Rakyat jelata kok tak pernah pakai warna kuning loh Pak. Ya nak? Itu makanya mungkin dilarang bagi laki-laki itu karena itu simbol kemegahan dunia warna kuning itu. Itu makanya dilarang. Tapi apa baju apa kok pakai ini sampai abi lupa labi usuk baru ya kok pak campaan kok kamu bazil tu. Ya ini kan sampai makruhnya tu sebagai pendapat kan. Sampai abi pak pakai dulu lah cabik-cabik besok baru campaan jangan malin kuning ni Pak. Ya kan? Memang begitulah ya dilarang. Itu aturannya Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan dulu. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan dulu tentang pakaian. Suaso. Gini Pak, emas itu kalau kadarnya, ini para ulama berpendapat begitu ya. Kalau kadar emasnya tidak dominan, maka dia bukan dihukum emas. Ya. Makanya pakai sutra dibolehkan Nabi selama sutranya itu tidak dominan. Bahkan dibolehkan Nabi katanya ada 4 jari, ada 3 jari selebar ini, itu dibolehkan. Cincin kalau dicampur logam biasa dengan emas, selama unsur logamnya dominan, dia tidak dihukum emas. Kalau dominan, maka dia dihukum dengan apa yang dominan itu Pak. Ya. Maka suaso itu tanya kadarnya ke tukang jual ame. Iko suaso ko kadar amenyo bara. Kalau kadar amenyo melebihi separuh, berarti dia haram. Emas. Kalau di bawah separuh itu boleh, itu logam namanya. Itu dibolehkan. Makanya untuk anak marapula itu kalau memang dia harus pakai cincin, pakai suaso itu Pak, tapi pastikan kadar emasnya rendah. Sama seperti parfum. Parfum itu kan pakai alkohol Pak. Kalau tidak pakai alkohol tidak bisa memecah inangnya itu apa, induknya apa namanya itu Pak. Dia akan dipecah itu Pak. Kalau tidak bisa. Kata orang tukang jual parfum, itu tidak bisa dihindari itu pakai alkohol katanya. Nah, para ulama kemudian berpendapat kalau memang kadarnya sedikit, itu tidak dihukumkan ke alkohol. Walaupun saya lebih cenderung pendapat alkohol itu banyak atau sedikitnya dia tetap dihukum najis. Banyak atau sedikit dia tetap dihukum najis. Karena itu dihindari saja penggunaan yang begitu. Termasuk logam tadi itu Pak. Asalkan ada campur emasnya, tinggalkan sajalah. Walaupun ada pendapat yang mengatakan selama tidak melebihi 50% kadarnya, dia tidak dihukum dengan emas. Gitu. Sama dengan sutra tadi Pak. Boleh kalau kadarnya cuma sedikit. Silakan Pak. Sebentar Pak, silakan Pak. Iya Pak, perhiasannya emas kan? Iya. Kalau Pak masukkan ke kantong, tidak apa-apa Pak. Yang tidak boleh Pak pakai. Iya, yang tidak boleh itu. Iya. Yang dilarang itu emas dipakai dan dijadikan tempat makan dan minum. Kalau dijadikan kubah, ya silakan. Misalnya Pak buat rumah, tu kubah rumah Pak tu ame, atau mungkin tonggak rumah Pak ame, buatlah. Besok mati ya Pak nyebongkar rumah tu orang tu, dijual. Ya kalau tidak pakaian tidak apa-apa. Yang dilarang tadi kan dipakai dan dijadikan alat makan minum. Kalau dijadikan peralatan selain itu tidak apa-apa, tidak ada larangannya. Nah karena itu kalau menjadikan kubah, kayak itu masjid kubah ame begitu Pak. Ya tidak apa-apa. Cuman kalau kesombongan itu jadi masalah. Yang masalahnya sombongnya bukan amehnya itu. Nyubek Pak paganya ame, canjangnya ame, klosetnya ame, itu sombong tuh. Yang sombongnya jadi masalah bukan amehnya. Kalau di Masjid Nabawi itu kan
memang ada beberapa bagian mungkin dikasih ame, ya tidak apa-apa karena bukan dipakai namanya. Yang boleh kita yang makai. Kalau apa-apa ambo ame boleh tapi masuk kantong. Bisa jadi apa ame payah dia meninggal di rumah kan udah aman lah kan. Pak bawa ke masjid pi masuk kantong. Boleh. Gitu. Yang tidak boleh apa pakai. Silakan apa terakhir. Yang mahar. Kalau mahar boleh kan dipakai perempuan. Kan mahar itu diserahkan ke ibu-ibu. Kecuali apa terima mahar. Enggak boleh. Yang terima mahar kan ibu-ibu. Lagi lamenya. Apa-apa kalau apa terima mahar tak boleh ameh lah. Yang mana tahu apa minta mahar lah kan. Ameh minta mahar tak boleh pak. Laki dan perempuan boleh kan, kalau untuk perempuan mah itu untuk perempuan. Nah, begitulah dulu Bapak Ibu ya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf dipamit ya karena isanya di Jannatul Ma'wa. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.